Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita semuanya ke jalan surga. Malam ini materinya tafsir Al-Quran. Kita akan memulai yaitu Surah An-Naba juz yang ke-30. Surah An-Naba 40 ayat, terdiri dari 40 ayat yang diturunkan di Makkah, maka disebut Makkiyah. Jadi ayat-ayat itu ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Yang dimaksud Makkiyah, ayat-ayat yang turun ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah, itu disebut Makkiyah. Kalau yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka disebut Madaniyah. Adapun ciri-ciri ayat Makkiyah adalah yang pertama, ayat-ayatnya biasanya pendek-pendek. Yang kedua, biasa didahului dengan qasam. Qasam itu sumpah. Wadduha, wal ashri, wal fajri, dan seterusnya. Yang ketiga, biasa didahului oleh kalimat ya ayyuhan nas. Yang keempat, biasanya membicarakan tentang tauhid. Itu ayat-ayat Makkiyah. Antara lain ciri-cirinya sudah sebagian kami sebutkan. Adapun ayat-ayat Madaniyah
biasanya ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, biasanya membicarakan hukum, itu ayat madaniyah. Yang ketiga, biasanya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat-ayatnya panjang, membicarakan tentang hukum, dan biasa didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, itu jelas ayat makkiyah, ayat madaniyah, yaitu yang turun ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Itu antara lain ciri-ciri daripada ayat makkiyah dan madaniyah. Baiklah bapak-bapak yang kami hormati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi orang-orang musyrikin Arab di sana itu saling bertanya tentang hari kiamat. Benarkah hari kiamat itu akan datang? Maka orang-orang musyrikin kebanyakan, bahkan semuanya, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Sebetulnya orang-orang musyrikin Arab itu mengakui adanya Allah. Jadi misalkan ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallahu al-ayat. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat lain dia mengatakan Allah. Jadi yakin Pak, sebetulnya adanya Allah. Hanya saja banyak mengingkari ayat-ayat Allah, banyak mengingkari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka orang yang mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan kafir. Jangan sampai kita mengingkari satu ayat pun di dalam Al-Quran. Kalau orang musyrikin, ibadahnya banyak dicampuri dengan kemusyrikan. Orang-orang musyrikin itu juga ibadah haji seperti orang Islam. Hanya saja dicampuri dengan kemusyrikan. Suatu contoh ketika tawaf itu dengan telanjang. Iya. Maka orang Jawa meniru juga. Kalau bulan Suro mutari rumah dengan telanjang. Itu di pedesaan-pedesaan masih ada. Bahkan diyakini yang paling mandi itu kalau yang putar itu kaum wanita. Tinggal utuh.
Kali topo bisu. Jadi umpama disanggol ngoten gimana wong jenenge topo bisu. Lah itulah kemusyrikan. Dan menyembelih kambing, darahnya dioleskan ke Lata dan Uzza. Jadi dulu itu di Makkah, di Baitullah itu penuh dengan berhala, penuh dengan patung yang dianggap dia adalah Tuhan. Percaya kepada Allah, tetapi juga mengangkat Tuhan, yaitu yang dibuat sendiri. Patung itu kan yang membuat manusia, kemudian dilantik menjadi Tuhan. Iya. Yang melantik bahkan lebih rendah. Jadi kalau jabatan itu kepala sekolah, kalau yang melantik guru itu ya tidak sah. Kepala sekolah yang melantik di atas kepala sekolah, mestinya begitu. Maka dari itu orang-orang musyrik kalau ditanya siapa yang menjadikan langit, Allah. Siapa yang menjadikan bumi, Allah. Itu orang-orang musyrik. Dia tidak percaya tentang hari kiamat, bahkan bergunjing berbicara karena ketidakpercayaannya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini, tentang hari besar. Para mufassir menjelaskan anin naba'il azim, mereka berselisih tentang berita yang besar. Yang dimaksud berita besar itu adalah ada 3 pendapat. Yang pertama, berita yang besar itu adalah Al-Quran. Yang kedua, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi ada yang menafsirkan anin naba'il azim, itu mereka meragukan membicarakan tentang Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya dongeng apa syair. Dikatakan dongeng karena banyak cerita kaum dahulu. Jadi tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dongeng, itu hanya syair, itu hanya karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau menyebut Nabi Muhammad, dia karena tidak percaya juga. Yang kedua, yang disebut anin naba'il azim, anin naba'il azim, yaitu kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu Rasul atau orang gila atau ahli sihir. Dia itu membicarakan, ya ada yang berpendapat Muhammad itu orang gila. Muhammad itu orang yang ahli syair. Maka dari itu tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul,
Orang-orang kafir itu menjuluki Nabi Muhammad, memberi titel Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tetapi setelah Nabi Muhammad menyatakan diri sebagai Rasul, maka mulai ingkar. Maka dari itu mereka tidak percaya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Ada yang menafsirkan Anin Naba'il Azim adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Maka di ayat lain dikatakan manadri mas-sa'ah inna dzunnu ila dzanna wa ma nahnu bi mustaqinin wa ma nahnu bi mustaqinin. Kami tidak mengerti tentang hari kiamat. Kami hanyalah prasangka, dan kami tidaklah yakin tentang datangnya hari kiamat. Maka dia membicarakan, apa mungkin orang yang sudah menjadi tanah, bahkan tulangnya sudah bercampur tanah, tidak jelas ini tulang atau tanah, kok bisa dibangkitkan? Dia tidak percaya. Maka hidup itu ya cukup hidup di dunia. Besok itu sudah tidak ada yaumul hisab, tidak ada pembalasan dan lain sebagainya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, kala saya janganlah begitu, tidak begitu, mereka akan mengetahui. Sumadala saya alamun, kemudian tidak begitu, mereka akan mengetahui. Tidak sekali-kali mereka akan mengetahui. Jadi dua kali. Itu hanya merupakan penguat saja bahwa orang yang tidak percaya terjadinya hari kiamat, besok akan mengalami. Besok akan ada bedanya orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Orang yang beramal soleh dengan orang yang tidak beramal soleh. Dia akan mengetahui bahwa pada hari kiamat besok semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati bertahun-tahun. Itu ada yang lewat dengan tulang ekor. Tulang ekor kita. Maka ada yang menjelaskan bahwa tulang ekor itu tidak akan dimakan bumi. Misalkan dimakan binatang pun dia tidak akan remuk katanya. Maka akan dibangkitkan dari tulang ekor. Kita bangkit pada hari kiamat, baik jasad maupun ruh kita. Jadi tidak hanya ruh saja. Maka orang-orang musyrikin berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hari kiamat itu tidak ada. Seumpama ada, yang dibangkitkan hanyalah ruh saja, karena jasadnya sudah hancur. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah yang sahih,
bahwa kita besok akan dibangkitkan jasmani dan rohani. Bahkan kita bangkit ketika itu dalam keadaan telanjang, Pak, di dalam Al-Quran. Dalam keadaan telanjang semuanya, baik wanita maupun laki-laki. Maka sampai-sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau wanita dan laki-laki itu berkumpul dalam keadaan telanjang, apakah juga akan saling melihat? Ini saking jenengan ini wong wadon utuh. Dia nonton apa mboten? Gitu. Maka Rasulullah menjawab di dalam hadisnya, wahai Aisyah, kejadian itu adalah merupakan perkara yang sangat besar. Semua orang akan mencari keselamatannya dirinya sendiri. Maka di dalam Al-Quran digambarkan orang yang menyusui akan lupa yang disusui, orang yang hamil akan keguguran, dan semua akan lupa terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Karena semua ingin mencari keselamatan diri sendiri. Dengan pada hari itu tidak sempat lihat itu. Wong iki wis do bingung dhewe-dhewe, ora kober Pak nonton. Wah, iki tak nonton sik. Sempat menonton abrak kaya ngono. Bukti yang kemarin saja, bumi baru digoyang tidak ada 1 menit, orang itu sudah lupa dengan pakaiannya. Iya. Ada yang tahun 2006 mandi di kamar mandi, keluar tanpa busana, nggak sadar. Iya kan? Itu ketika masih goyang ya nggak sadar. Bahkan sudah nggak goyang pun sadarnya diingatkan oleh temennya. Yuk, kowe iki piye? Gandeng wong wadon arep nutupi sing ditutupi ngendi nggih bingung. Itu baru 1 menit, bahkan besok itu entah bertahun-tahun atau berbulan-bulan bumi akan digoyang oleh Allah. Begitu dahsyatnya. Nah itu. Maka walaupun telanjang ketika Yaumul Ba'ats tidak sempat orang itu melihat orang lain, karena ingin mencari keselamatan diri sendiri. Orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah, umat Islam itu antara lain orang pada hari kiamat yang membawa kambing, iya, atau membawa unta, atau membawa sapi yang mengembek atau mengemuk. Karena apa? Di dunia itu mengambil kambing orang dengan jalan yang tidak halal. Jadi kalau kita itu ketika di dunia makan barang orang dengan jalan yang tidak halal, besok akan dibawa di hari kiamat. Maka banyak besok itu orang yang nyugi semen, Pak. Karena korupsi semen. Banyak orang yang membawa aspal. Maka dari itu hari kiamat itulah hari pembalasan.
kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan kita pertanggungjawabkan besok pada yaumul hisab, besok pada yaumul kiamah. Maka Allah mengatakan orang yang tidak percaya besok akan merasakan sendiri, akan mengetahui dengan sendirinya. Kemudian dilanjutkan alam naj'alil ardo mihada. Tidaklah kami menjadikan bumi sebagai tempat istirahat. Iya. Bumi ini adalah untuk tempat istirahat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang musyrik itu adalah tidak percaya dengan hari kiamat, maka kemudian Allah mengatakan, tidakkah kami menjadikan bumi itu adalah tempat sebagai hamparan untuk manusia maupun binatang. Jadi sebagai hamparan. Saya membuat bumi saja bisa. Allah begitu. Apalagi membangkitkan kamu yang sudah mati, yang tadinya ada. Saya membuat bumi seperti ini sebagai hamparan kamu, sebagai tempat tinggal yang nyaman, dan binatang-binatang bertempat tinggal dengan nyaman. Itu saja saya bisa. Maka dengan adanya bumi ini diciptakan oleh Allah demikian rupa sehingga bisa dijadikan tempat berpijak bagi sekalian manusia dan binatang. Mereka tinggal dengan enak dan dapat memanfaatkan hasil-hasil bumi, baik yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di dalam perut bumi. Ini semua disediakan untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala autada, dan kami menciptakan gunung sebagai patok, sebagai tonggak. Allah menciptakan gunung itu bukan berarti sia-sia. Coba bumi ini tidak ada gunung, akan selalu terjadi gempa bumi. Maka gunung itu adalah sebagai patoknya. Bahkan menurut penyelidikan para ahli, gunung itu yang ke bawah dengan yang ke atas itu tinggi yang ke bawah. Jadi yang ke atas itu hanyalah sepertiga, yang ke bawah itu adalah 2/3 untuk menjaga stabilnya bumi. Itu bumi. Kami menciptakan gunung saja bisa, apalagi hanya menghidupkan manusia. Menciptakan manusia bisa, apalagi menghidupkan api. Tidak masalah bagi Allah. Suatu contoh, kita mendirikan kemah saja, supaya perkemahan kita itu tidak mudah roboh. Kita akan menancapkan patok-patok, ya enggak?
kemudian kita ikat-ikat, akan supaya patok ini sebagai penyangga kemah kita. Ketika kita akan buat gantungan saja, paku itu kita pukul, yang masuk ke dalam tembok lebih panjang daripada yang di luar, itu akan kuat. Maka dengan adanya gunung itu menambah keimanan kita. Tidak ada barang kok ada tanpa tidak ada yang menciptakan, itu tidak ada. Adanya meja ini, ada nggak yang menciptakan? Ya ada, yaitu tukang kayu. Walaupun kayunya yang menciptakan adalah Allah, dengan ada kayu yang menciptakan Allah, ya kan? Jadi semua ini kalau kita mau memperhatikan ciptaan Allah, insya Allah kita akan tambah iman kita. Supaya kita ke rekreasi itu bukan hanya sekedar melihat keindahan. Wah, laute, banyune, ya. Pernah ke Laut Merah? Konate nama jadi? Oh. Ternyata Laut Merah itu airnya biru, Pak. Hanya saja disebut laut, bukan airnya merah. Kita kemudian kepada Al-Khaliq, kita pikirkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita harus iman. Dengan iman itu, dan kita yakin semua perbuatan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita diselamatkan oleh Allah saat ini, karena kita menghadiri majelis taklim. Jadi hidup kita tidak sia-sia. Beda dengan orang yang hanya nonton televisi. Iya. Yang dapatnya hanya nonton televisi, besok tidak akan dapat apa-apa. Alhamdulillah kita mendapat hidayah, insya Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kalian berjodoh-jodoh. Alhamdulillah Allah itu menjadikan apapun berjodoh-jodoh. Manusia laki-laki dan perempuan, binatang jantan dan betina, ada malam, ada siang, ya kan? Listrik saja ada minus, ada plus, berjodoh-jodoh. Ya. Ada Fir'aun, Allah menciptakan Musa, ya kan? Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan syaitan. Jadi ada jodohnya. Dan kita khususnya diciptakan oleh Allah dengan berjodoh itu agar supaya kita itu merasa tenang hidup di dunia. Maka di dalam ayat Ar-Rum itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi alhamdulillah, Allah menciptakan kita juga menciptakan kaum wanita. Coba kalau Allah itu hanya menciptakan kaum laki-laki, urip itu enake panas. Ya kalau kita bersama istri itu rasanya tenang, iya kan Pak? Ini dalam nyaut itu berarti. Ya kalau istrinya kok malah panas gitu. Sumo. Itu adalah agar supaya kita ini cenderung kepada ketentraman, ya, saling membantu, saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Maka dari itu sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik menggauli istrinya. Itu sebaik-baik orang laki-laki. Jadi terhadap istri itu kasih sayang, nyeramungi dengan baik, tidak istilahnya apa? Wong lanang tidak bengis terhadap istri. Istrinya yang jaluk kalau upah jadi wong lanang itu ampun imbas-imbis. Istri minta kalung, jadi itulah kekuasaan Allah. Itu juga menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh makhluk yang lain. Maka orang itu dijadikan berjodoh-jodoh. Itu menunjukkan Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak dan lain sebagainya. Gawe saja bisa, tidak butuh, tidak membutuhkan. Maka kita harus yakin semua ini adalah kekuasaan Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu sebagai masa istirahat. Alhamdulillah kita ini bisa tidur. Coba kalau orang itu tidak bisa tidur, Pak. Iya, badannya semuanya terasa sakit. Insya Allah tidur itu dengan 1 jam 2 jam itu sudah memulihkan tenaga kita. Yang jenengan rong dino ora turu, Pak. Kalau pinten nggih, sekedap malih niku pun ditulak. Maka itulah kekuasaan Allah. Kadang kita tidak berpikir sampai di situ. Allah menciptakan manusia tidur, semua makhluknya tidur. Ternyata manfaatnya luar biasa. Manfaat yang luar biasa kita bisa tidur. Kadang-kadang tidak bersyukur. Iya, kadang-kadang ya wis biasa wae, aku iso turu. Tapi kalau kita mau berpikir, itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Coba kalau tidak bisa tidur, ya, itu nikmat Allah. Itulah kekuasaan Allah.
harus kita syukuri. Dengan syukur itulah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Jadi maksudnya dengan malam itulah gelap gulita ketika tidak ada matahari. Gelap gulita. Maka sebagai pakaian. Pakaian ini untuk menutup sesuatu. Jadi malam itu untuk menutup sesuatu, pandangan. Maka kalau orang dulu melepas pakaian itu pada waktu malam, melepas pakaian itu pada waktu malam, karena orang tidak akan melihat. Yang panjenengan sami sak menika melepas pakaian itu pada waktu apa? Oh, siang kadang, karena sekarang sudah punya kamar-kamar dan lain sebagainya. Untuk melarikan diri dari musuh pada waktu malam, agar supaya musuh tidak melihat. Itulah sebagai pakaian. Maksudnya pakaian ini menutupi sesuatu yang tidak bisa dilihat. Malam juga begitu. Maka Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asyan. Dan menjadikan siang sebagai mencari kehidupan. Jadi Allah menjadikan siang itu untuk bekerja. Maka orang kalau siang bekerja, kalau malam tidur. Kan begitu, Pak. Dengan tidur malam itu 8 jam atau 6 jam sudah segar kembali. Paginya, siangnya bekerja lagi. Begitulah Allah menciptakan siang dan malam. Maka sangat berguna sekali. Coba kalau waktu itu malam terus, susah juga. Iya kan? Coba waktu itu kalau siang terus, susah juga. Maka dari itu, begitulah kekuasaan Allah menciptakan siang dan malam, dan semuanya itu tidaklah hanya sia-sia. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami Allah telah membangun di atas kalian 7 langit yang kuat. Kita ini, Pak, di atas kita dibangun Allah 7 langit, 7 sak, bahkan tanpa penyangga. Langit pertama itu jauhnya seberapa kita tidak tahu. Coba siapa yang mencipta? Kalau bukan Zat yang Maha Kuasa. Bahkan satu sak dengan sak yang lain itu sangat jauh sekali. Bahkan langit itu adalah 7 sak. Nabi Muhammad belum pernah naik ke langit, tapi tahu kalau itu 7 sak. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, tidak mungkin. Ya kan? Nah, itu nambah keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu gak pernah sekolah, gak pernah mempelajari ilmu falak dan lain sebagainya.
tapi tahu. Coba Nabi Muhammad itu kalau menerangkan bahwa kejadian manusia sekarang sampai beberapa hari dengan ilmu kedokteran cocok, tidak ada geseknya, luar biasa. Nah itu kalau kita mau berpikir, Nabi Muhammad tidak pernah mempelajari tentang ilmu medis, tapi tahu Pak. Itu karena wahyu Allah. Nambah keyakinan kita bahwa Al-Quran, hadis yang sahih itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buatan yakin aja. Maka dari itu kita harus yakin kita hidup ini akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi Allah menciptakan kita semua bukan berarti tidak ada tujuan. Ada tujuan untuk beribadah kepada Allah. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami menciptakan pelita yang sangat terang benderang. Itu yang dimaksud adalah matahari. Allah menciptakan matahari itu luar biasa manfaatnya. Coba tidak ada matahari Pak, orang mudah sakit Pak. Karena kuman-kuman itu tidak mati kalau tidak kena sinar matahari. Dengan adanya virus corona, supaya kita itu berjemur jam 9 sampai jam 10 untuk membangkitkan apa? Imun. Untuk menanggulangi virus-virus itu. Itu antara lain. Jadi matahari itu sangat terang benderang. Ya. Sirajan wahhaja. Kalau bulan bukan terang benderang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalau bulan itu ada nur cahaya. Beda. Matahari bersinar. Kalau bulan nur cahaya. Karena bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Kok tahu Nabi Muhammad? Ya. Nah ini semakin yakin. Seharusnya kalau panjenengan boten ngantuk, seharusnya semakin yakin. Betul Allah itu maha kuasa. Wa anjalna minal musyirati ma'an sajjaja. Dan kami menurunkan dari mega mendung hujan yang amat deras, maksudnya berlimpah ruas. Maka dijelaskan di sini bahwa hujan itu linukhrija bihi habba wa nabatan wa jannatin alfama, untuk mengeluarkan biji-bijian, rerumputan, dan juga taman, yaitu yang indah. Maka dengan hujan itulah akan tumbuh habban, didalukan habba, itu ada maksudnya. Jadi habba wa nabatan, bukan nabatan wa habba, bukan begitu. Habba itu biji-bijian. Kenapa didahulukan habba? Karena biji-bijian itu adalah makanan pokok manusia.
yaitu berupa gandum, berupa kurma, berupa padi dan lain sebagainya, itulah makanan pokok. Kalau nabata itu sayur mayur, ya seperti buah-buahan, seperti sayur mayur dan lain sebagainya, itu bukan makanan pokok, tapi juga dibutuhkan, tapi yang kedua. Dan juga dengan hujan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yaitu kebun-kebun yang sangat lebat, kebun-kebun yang sangat indah. Maka hujan itu harus kita syukuri. Kenapa jadi banjir? Itu karena ya ulah daripada manusia sendiri. Maka inti daripada ayat ini bahwa orang-orang musyrik tidak mau percaya kepada hari kiamat, maka Allah kemudian menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa saya itu mampu membuat malam, saya itu mampu membuat siang, saya itu mampu membuat manusia berjodoh-jodoh dan lain sebagainya, saya mampu menurunkan hujan dan lain sebagainya. Maka membangkitkan manusia besok pada hari kiamat itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.